Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu larutan penyangga atau disebut juga dengan buffer. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian larutan penyangga, kemudian sifat, kegunaan, rumus-rumus, contoh soal, serta pembahasannya. Langsung saja kita awali dari pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat berfungsi mempertahankan harga pH larutan dari suatu perubahan pH. Perubahan pH itu dapat disebabkan oleh penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa, atau dengan proses pengenceran. Sifat larutan penyangga: dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran ke dalam larutan penyangga, maka relatif tidak mengubah pH larutan tersebut. Contoh fungsi larutan penyangga yaitu pada tubuh kita untuk mempertahankan pH darah sekitar 7,3 sampai 7,5. Nah, di tubuh kita diperlukan sistem penyangga dari H2CO3 atau asam karbonat dan garamnya dari HCO3-. Kemudian macam larutan penyangga, yang pertama ada larutan penyangga asam. Itu fungsinya untuk mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Nah, pH atau larutan penyangga asam itu merupakan campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya ya. Basa konjugasinya ini garam yang terbentuk. Kemudian buffer asam atau larutan penyangga asam itu bisa terjadi yang pertama dari campuran asam lemah dengan garamnya. Jadi udah ada asam lemahnya dan ada garamnya. Contohnya CHCOOH atau disebut juga dengan asam cuka atau asam asetat, itu jika ditambah dengan garamnya NaCH3COO, ini pasti akan membentuk buffer asam atau larutan penyangga asam. Kemudian contoh yang lain yaitu antara asam karbonat H2CO3 ditambah dengan garamnya, contohnya garam NaHCO3. Nah, ini jika dicampur maka akan terbentuk larutan penyangga asam. Yang kedua, larutan penyangga asam itu bisa dibentuk dari campuran asam lemah dan basa kuat. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu jumlah konsentrasi asam lemah atau mol asam lemahnya itu lebih banyak, sehingga nanti akan menyisakan sisa asam lemah, dan dari reaksi ini akan terbentuk garamnya. Nah, sisa asam lemah dan garamnya ini akan membentuk larutan penyangga asam. Contohnya campuran 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Nah, ini jika direaksikan, maka karena ini hanya 50 ya, ini molnya 100 kali 0,1 itu 10 milimol, ini 50 kali 0,1 itu 5 milimol, maka lebih banyak asam lemahnya. Maka jika direaksikan nanti akan tersisa ini asam lemah dan garam yang terbentuk. Nah, campuran garam yang terbentuk dengan asam lemah ini akan membentuk larutan penyangga asam. Nah, apa saja yang termasuk asam lemah dan basa kuat kita perlu mengingat kembali. Contoh asam lemah ada asam format, itu HCOOH, asam asetat, CH3COOH, kemudian ada asam fluorida, HF, kemudian asam karbonat, H2CO3, ada asam cyanida, HCN, asam nitrit, HNO3, asam hipoklorit, HClO, asam sulfit, H2CO3, asam sulfida, H2S, dan asam fosfit, H3PO3, dan masih banyak asam-asam lemah yang lain. Cirinya asam lemah itu terdapat nilai Ka atau
konstanta disosiasi asam lemah. Nah, kalau basa kuatnya, contoh basa kuat itu garam yang bereaksi yang terbentuk dari antara logam dengan ion OH-. Biasanya atom dari golongan 1A dan 2A. Di sini contohnya ada lithium hidroksida atau LiOH, kemudian ada NaOH, KOH, CaOH 2 kali, RbOH, SrOH, CSOH, BaOH 2 kali, MgOH 2 kali, BeOH 2 kali. Nah, ini golongan 1A dan 2A. Jadi untuk mempermudah ditambah dengan OH. Kalau golongan 1A itu OH-nya cuma 1, golongan 2A itu karena 2 plus ya, misalnya Mg 2 plus tambah OH- akan terbentuk MgOH 2 kali. Kemudian yang kedua, larutan penyangga basa. Ini fungsinya untuk mempertahankan pH pada daerah basa. pH basa itu nilainya lebih besar dari 7. Larutan penyangga basa itu terbentuk dari campuran antara basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya ya. Nah, ini juga bisa terbentuk dari 2 cara. Yang pertama, larutan penyangga basa itu bisa terbentuk dari campuran basa lemah dengan garamnya. Contohnya antara larutan NH3 amonia dengan amonium klorida. Ya, ini jadi udah ada garam, ada basa lemah dicampurkan, pasti akan terbentuk larutan penyangga basa. Yang kedua, larutan penyangga basa bisa terbentuk dari campuran asam lemah. Ya, ini yang betul harusnya ini basa lemah ya, bukan asam dengan asam. Bisa dikoreksi, ini antara basa lemah dan asam kuat dengan syarat basa lemahnya itu molnya lebih banyak sehingga akan terdapat sisa. Contohnya dari 100 ml NH3 0,1 molar dengan 50 ml HCl 0,1 molar. NH3 dengan HCl itu koefisiennya sama 1 dengan 1, maka mol yang lebih banyak pasti akan sisa. Dicari dengan reaksi pembatas. Nah, sisanya dari basa lemah dengan garam yang terbentuk akan membentuk larutan penyangga basa. Kita ingat kembali yang termasuk basa lemah itu apa saja. Di sini ada amonium hidroksida atau NH4OH. Ini sebenarnya pencampuran antara amonia dengan air ya, maka akan terbentuk NH4OH. Kemudian juga ada aluminium hidroksida AlOH 3 kali, besi 3 hidroksida FeOH 3 kali, amonia NH3, kemudian ada besi 2 hidroksida FeOH 2 kali. Nah, ciri-ciri nanti di soal ya, jika terdapat nilai Kb konstanta ionisasi basa lemah itu maka termasuk basa lemah. Kemudian asam kuat. Asam kuat itu ada asam sulfat H2SO4, asam bromida HBr, asam iodida HI, asam klorat HClO3, asam perklorat HClO4, kemudian ada juga asam klorida HCl dan asam nitrat HNO3. Ini ya, kalau bisa dihafalkan ini contoh asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Jadi kita nanti dalam mengerjakan bisa menentukan, oh ini termasuk asam kuat, asam lemah, basa lemah. Langsung saja kita bagaimana rumus untuk menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ini termasuk buffer asam. Nah, kita harus bisa mencari nilai H plusnya. Nilai H plus itu adalah Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garamnya. Nah, kalau sudah tahu H
H plusnya, konsentrasi H plusnya, kita mudah saja mencari pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H plus. Yang kedua, untuk buffer basa, yaitu larutan penyangga dari basa lemah dan garamnya, kita harus cari konsentrasi OH-nya dulu dengan rumus Kb kali mol basa lemah dibagi mol garamnya. Kalau sudah tahu konsentrasi OH-nya, nilai pOH-nya kita cari dengan rumus min log OH-. Nah, kemudian kalau ditanya pH-nya tinggal masukkan saja ke rumus 14 min pOH. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Ada soal, tentukan pH campuran 200 ml larutan HNO2 asam nitrit 0,15 molar dengan 150 ml larutan KOH 0,1 molar. Berapa pH campuran larutan tersebut? Dengan nilai Ka 10 pangkat min 5. Nah, kita identifikasi dulu soalnya. Di sini ada HNO2. Ini termasuk apa? Ya, ini adalah termasuk asam lemah. Kemudian dengan KOH, kalium hidroksida. Ini termasuk basa kuat. Campuran antara asam lemah dan basa kuat. Nah, karena belum campuran antara asam lemah dan garamnya, berarti kita nanti harus mereaksikan. Oke. Nah, apakah ini nanti akan terbentuk larutan penyangga? Itu apabila nanti yang lebih banyak adalah asam lemahnya. Maka kita cari dulu volume NaOH yang diketahui 50 NaOH. Ini salah. Kita langsung aja ke mencari pH hasil campuran. Ini yang ditanya. Ini kita cari dulu mol dari HNO2. HNO2 molnya rumusnya V kali M. Volume kali konsentrasinya. 200 kali 0,15 itu 30 milimol. Kemudian mol KOH itu V kali M 150 kali 0,1 didapatkan 15 milimol. Ya, ini yang kita dapatkan datanya. Sekali lagi untuk yang diketahui ini salah ya, salah. Gak usah dilihat, kita langsung saja ke jawab. Nilai mol HNO2 itu 30 milimol, KOH 15 milimol. Nah, kita reaksikan HNO2 ditambah KOH itu akan diperoleh KNO2 plus H2O. Nah, kita buat mula-mula reaksi dan sisanya yang dari yang diketahui kita masukkan. HNO3-nya 30 milimol, KOH-nya 15 milimol. KNO2 belum ada, H2O-nya belum ada. Kita reaksikan karena ini reaksinya udah setara. Perbandingannya 1:1, maka karena ini 30:15, maka yang kita gunakan yang lebih sedikit, yaitu 15. Maka karena perbandingannya 1, maka masing-masing ruas senyawa ini hanya menggunakan 15 milimol. Maka akan dihasilkan juga 15 milimol. Maka sisanya HNO2 ini 30 dikurangi 15 dihasilkan 15 milimol. Nah, untuk KNO2 ini garamnya juga 15 milimol. Nah, dari sini, dari sisa ini kita bisa melihat terdapat campuran antara asam lemah dan garamnya. Maka ini merupakan larutan penyangga asam karena yang sisa asam lemahnya. Maka kita akan mencari berapa nilai pH-nya. Maka karena ini larutan penyangga asam, maka dengan rumus H plus, konsentrasi H plus itu rumusnya
Ka kali mol asam lemah per mol garamnya. Kita substitusikan H+, Ka-nya itu 10 pangkat min 5, kemudian mol asam lemahnya itu 15, mol garamnya juga 15 ya. Sama-sama milimol, kita coret saja. Jadi karena 15 bagi 15 itu nilainya 1, maka H+-nya dihasilkan 10 pangkat min 5. Kemudian kita bisa mencari pH-nya, main log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min 5, maka dihasilkan pH-nya 5. Contoh soal yang kedua. Suatu larutan terdiri dari campuran antara NH3 dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 50 ml dan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Tentukanlah harga pH-nya. Diketahui nilai Kp-nya 10 pangkat min 5. Nah, dari sini kita identifikasi soalnya dulu. Ini NH3 termasuk apa? Termasuk basa lemah. Kemudian NH4Cl, oh ternyata ini termasuk garam. Jadi sudah merupakan campuran antara yang lemah dengan garamnya. Maka ini sudah bisa dikatakan sebagai larutan penyangga. Nah, larutan penyangga apa? Karena ini basa lemah, maka larutan penyangga basa atau buffer basa. Mari kita bahas, kita selesaikan. Diketahui konsentrasi NH3-nya itu 0,1 molar, volumenya 50 ml. Untuk konsentrasi NH4Cl-nya itu 0,1 molar, volume NH4Cl-nya itu 100 ml. Nah, ditanya berapa nilai pH dari buffer basa ini. Yang pertama kita mencari mol basa lemahnya, itu 50 V kali M ya, 50 kali 0,1 molar, maka dihasilkan 5 milimol. Kemudian untuk mol garamnya itu 100 kali 0,5, dihasilkan 50 milimol. Maka untuk menghitung konsentrasi OH-nya kita gunakan rumus Kb kali mol basa lemah per mol garamnya. Kita substitusikan, Kb-nya itu 10 pangkat min 5, kemudian mol basa lemahnya itu mol NH3 yaitu 5, kemudian mol garamnya 50. 5 per 50 itu 0,1 atau bisa ditulis 10 pangkat min 1 dikalikan 10 pangkat min 5, maka dihasilkan konsentrasi OH-nya itu 10 pangkat min 6. Nah, dari sini kita bisa menghitung pOH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH min. Maka dihasilkan pOH min log 10 pangkat min 6. Dihasilkan pOH-nya 10 atau pOH-nya adalah 6. Nah, karena yang ditanya pH, maka kita gunakan rumus pH sama dengan 14 min pOH. 14 dikurangi pOH-nya tadi ada 6, maka dihasilkan nilai pH 14 kurang 6 sama dengan 8. Baik, cukup untuk pembahasan larutan penyangga ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.